Hai Idul, aku baru saja membaca tentang arsitektur produk awal. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu dibahas, terutama soal perancangan produk awal. Apakah kamu sudah membacanya? Sudah, bab ini benar-benar penting. Apalagi buat kita yang bekerja di pengembangan produk. Apa bagian yang paling menarik buat kamu? Aku tertarik dengan bagian tim perancang produk awal. Di situ dibahas tentang pentingnya tim perancang yang solid sejak tahap awal karena mereka akan menentukan arah dari produk kita. Betul banget. Tim perancang itu yang membuat fondasi. Apalagi kalau ketika kita masuk ke arsitektur UX. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalnya skenario kontekstual dan alur kerja tingkat tinggi. Kamu sudah sampai ke bagian itu? Iya, dan bagian memetakan alur kerja tingkat tinggi juga sangat penting. Di situ kita harus benar-benar memahami bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan produk. Setelah itu membuat sketsa lo-fi untuk visualisasi juga penting. Setuju, kalau sketsa Lofi tujuannya kan lebih ke menampilkan gambaran awal dari antamuka pengguna tanpa terlalu fokus pada detail visual. Yang penting adalah fungsionalitas dan interaksinya. Tepat. Setelah itu, kita juga perlu memeriksa fitur utama dan interaksi. Penting banget memastikan kalau fitur-fitur yang kita buat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jangan lupa juga ya soal menetapkan visi gaya. Gaya visual produk harus konsisten dan mudah dikenali pengguna. Ini penting untuk memperkuat branding. Benar. Setelah itu, kita harus memastikan nomenklatur yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Biar gak ada kebingungan dari sisi pengguna. Nah, kalau kita lihat dari arsitektur teknis, ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya, kita harus mendapatkan tata letak tanah digital atau struktur teknis yang baik sebelum memulai. Iya, dan memilih platform serta framework yang sesuai juga krusial. Jangan salah pilih, karena itu akan mempengaruhi seluruh proses pengembangannya. Persyaratan data juga perlu dipahami dengan baik, supaya nanti integrasi dengan sistem lain lebih mulus. Apalagi kalau kita harus memetakan interaksi dengan sistem yang lain. Ini sangat menentukan efisiensi dari produk kita. Setuju, ada juga bagian tentang menemukan jalan pintas lewat penggunaan komponen pihak ketiga dan sumber terbuka. Itu bisa menghemat waktu dan biaya asalkan kita memilih dengan cermat. Ya, dan jangan lupa logika bisnisnya. Itu yang akan menentukan bagaimana produk kita bekerja sesuai dengan kebutuhan bisnis. Setelah itu, ada pembahasan mengenai arsitektur perangkat lunak dan kebutuhan infrastruktur proyek. Misalnya kita harus punya sistem kontrol, sumber kode yang baik, dan manajemen aset grafis yang rapi. Benar banget, dan yang tak kalah penting, menguji infrastruktur dan lingkungan pengembangannya. Ini memastikan bahwa apa yang kita kembangkan bisa berjalan stabil di berbagai skenario. Betul, ujian sebenarnya adalah ketika produk digunakan oleh pengguna akhir. Jadi, semua aspek arsitektur produk awal ini sangat penting agar produk kita bisa sukses. Nah, setuju. Bab ini memang penuh dengan hal-hal penting yang perlu kita perhatikan sejak awal pengembangan produk.